Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri seseorang terkena sihir dan kapan saja sihir itu bisa datang mengenai kita, Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Tentang masalah orang terkena sihir, itu siapa aja bisa terkena sihir. Jangankan kita, hatta Nabi SAW itu terkena sihir. Dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sihir itu punya pengaruh. Dan ini kesepakatan dari ahlu sunnah. Sudah kita bahas di pembahasan tentang masalah sihir, bahwa sihir itu punya pengaruh dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kenapa dibahas dalam kitab-kitab akidah tentang masalah sihir? Karena ada kelompok yang mengingkari tentang adanya sihir, seperti kelompok Mu'tazilah. Dia nggak percaya tuh kepada sihir, gitu. Padahal sihir ini hakikat ada, gitu. Ada, dan banyak yang kena. Kalau Nabi kena, sahabat juga pernah kena, dan yang lain. Itu untuk terbukti bahwa orang soleh bisa kena. Tapi tetap penjagaan agar kita tidak terkena sihir itu tetap. Dan sudah saya sebutkan doa-doanya, bacaan-bacaannya. Di antaranya jangan tinggalkan tuh zikir pagi dan sore antum baca. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca surah Al-Baqarah di rumah, dan yang lainnya, doa-doa. Sekarang orang yang terkena sihir itu dilihat macam-macam ya. Ada orang yang dia timbul seperti gangguan, dia terganggu akalnya, yang biasanya dia biasa normal nggak normal dia. Atau dia ribut terus dengan istrinya, setiap hari ribut. Berarti ada gangguan ini yang nanti ujungnya cerai, karena memang setan itu berusaha bagaimana supaya menceraikan suami istri. Dan di antara tugas sihir di antara perbuatan setan yang dipuji oleh iblis dari bala tentaranya itu, kalau dia bisa memisahkan suami istri, itu berarti rumah tangga ini ada yang nggak beres nih. Bisa orang kena. Banyak lagi ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Kadang-kadang juga termasuk bagian sihir malas terus, itu juga masuk bagian sihir. Atau tidur terus, nah itu juga bisa tuh kena sihir juga. Itu ada dibahas oleh para ulama tentang masalah itu, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Namanya sihir khumul, namanya khumul. Malas, nggak semangat, nggak ini, itu sihir khumul namanya, terkena sihir, gitu. Bahkan ada orang yang habis sholat subuh mestinya zikir tidur, jangan-jangan terkena sihir itu. Banyak deh, pokoknya malas deh. Kalau kerja yang lain mau, ketika mau baca Quran nggak bisa tuh, hatta buka Quran nggak bisa. Ini terkena sihir. Banyak macamnya, saya bilang, orang terkena sihir tuh banyak macamnya. Ada juga yang orang yang sampai ingin bercampur dengan istri, nggak bisa dia campur, tidak bisa. Setiap dia mau campur mesti nggak bisa dengan istrinya. Nah, itu kena sihir dia. Itu ada caranya, ada obatnya. Saya sebutkan di buku Doa dan Wirid, ada di bagian akhir buku ada tuh. Bagaimana caranya supaya dia terhindar dari gangguan sihir itu. Jadi banyak caranya. Cuma kita harus punya benteng yang kuat dari sihir itu, yaitu kita al-luju ilallah. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan sihir. Kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita banyak berzikir dan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang paling penting mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah. Gitu. Jadi orang yang terkena sihir banyak sekarang ini, kita banyak lihat orang terkena sihir. Makanya kita wajib hati-hati itu. Wajib hati-hati dan terus kita berlindung kepada Allah Taala dan jaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Tetap dia akan ganggu tuh, terus akan ganggu, nggak pernah berhenti. Jadi jangan antum kira kalau antum sudah ngaji bebas dari gangguan, tidak, terus diganggu. Semakin kuat iman kita, semakin keras juga gangguannya dia. Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat ini Nabi tetap aja diganggu, digoda Nabi SAW, sampai Nabi cekek itu,
Setan dicekek oleh Nabi SAW, keluar air liurnya, dingin sekali kata Nabi SAW. Kalau aku nggak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang Masjid Nabawi. Tapi karena Nabi ingat, Nabi Sulaiman kan punya bala tentara apa? Jin. Gitu. Jadi lepas oleh Nabi SAW. Jadi gangguannya demikian. Kalau pada Nabi seperti itu, kepada sahabat demikian, juga kepada kita. Makanya kita harus menjaga diri gangguan setan. Setan ini musuh, jangan jadikan sebagai teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Karena dia mengajak golongannya kemana? Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ngajak kelompoknya untuk masuk ke neraka sa'ir. Makanya wajib hati-hati itu.